adalah ketika Islam zahir kembali di muka bumi, dan itu akan terjadi setelah umat Islam melalui berbagai macam fitnah dan petaka yang dahsyat. Fitnah dan petaka yang dahsyat itulah yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, perang dunia ketiga. Jadi Rasulullah menyebutkan memang kita akan mengalami fitnah yang dahsyat, dan itu akan berakhir dengan perang dunia ketiga. Perang dunia ini ketiga ini terjadi, ya, di mana ada beberapa faktor pendukungnya. Faktor pendukung pertama itu adalah konflik antara umat Islam dengan Syiah. Syiah yang menjadi instrumen Yahudi untuk menguasai Timur Tengah ini telah menebar petaka bermula dari Irak, kemudian Suriah, kembali lagi ke Irak. Kita mengetahui bagaimana petaka Syiah yang begitu kejam telah membuat 8.000 kaum muslimin di tahun 2013 meregang nyawa di Irak. Kekejaman Syiah di Irak. Orang yang bernama Umar, Abu Bakar, Utsman itu dibunuh. Yang namanya Aisyah diperkosa lalu dicincang. Ada yang dibakar hidup-hidup karena namanya Muhammad. Begitu kebencian Syiah Irak kepada kaum muslimin di sana. Ya, hal ini kemudian memicu adanya kelemahan dari kekuasaan penguasa Irak saat itu, Saddam Hussein. Ya, maka saat itu Amerika dengan bantuan Iran berhasil memukul kekuatan Saddam Hussein hingga pada akhirnya Saddam Hussein pun digulingkan. Maka muncullah Arab Spring yang menjadi pencetus meletusnya petaka di tanah Arab. Dan merananya dan fitnah melanda Arab ini sebagaimana hadis Rasulullah juga. Ya, Rasulullah SAW pernah juga kembali diberitakan, kalau tadi dari Ummu Fadil, sekarang dari Zainab binti Jahsin. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Istaiqadha Rasulullah SAW min naumi. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arabi. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj mislah hadhi. Ya, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj semisal ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini tidak ada lagi hijab antara Ya'juj Ma'juj dengan umat Islam. Nah, artinya Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman bangsa Arab akan menderita, ya, mereka akan sengsara di bawah pembantaian yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya. Suriah bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Kemudian Afghanistan bangsa Arab bukan bagi kita? Bangsa Arab. Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Maka pastikan negara-negara yang membantai mereka itulah keturunan Ya'juj Ma'juj. Sebelum mereka akan melakukan pembantaian pada umat Islam Arab sebelum Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya muncul. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua akan memicu terjadinya perang dunia ketiga atau Malhamatul Kubra adalah bangkitnya Islam di tanah Arab. Ya, Rasulullah SAW memprediksikan itu sampai Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Bani Rum, ya, Bani Rum itu akan berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ya, sebentar saya coba. Hari ini ada satu berita yang selama ini mungkin para hamba Allah juga sudah tahu. Pernyataan dari Kanselir Jerman. Ya. Ya, Kanselir Jerman, beliau namanya Angela Merkel. Ya, dia pernah mengatakan dalam ceramahnya kalau Jerman akan menjadi wilayah Islam. Ya, hal ini terkait dengan imigrasi orang-orang Islam terutama dari Turki, Aljazair yang membuat demografi kaum muslimin meningkat signifikan di tanah Jerman. Ya. Dan dia mengatakan the future of Germany will belonging to Muslim people. Ya. Masa depan Jerman ini akan menjadi milik umat Islam. Nah, hal ini menunjukkan sebuah pembuktian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa nanti Eropa ini akan menjadi wilayah Islam. Pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 5 Februari 2005, 15 negara mengirimkan badan intelijen mereka ke Langley ke markas CIA di Langley, Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa Eropa tidak lama lagi akan menjadi wilayah Islam. Hal ini menyusul dari penemuan dan pernyataan tokoh politik Barat
yang sejak tahun 80 mengatakan, not least for 50 years, Europe will become Muslim state. Tidak lebih dari 50 tahun, Eropa akan menjadi negara Islam. Hal yang membuat mereka takut seperti ini dan tidak bisa mereka bendung adalah pertumbuhan demografi umat Islam, di mana mereka meningkat dengan pesat di negara-negara Eropa, Perancis, Inggris, Amerika, Kanada, Belanda, bahkan di luar dugaan, Denmark akan menjadi negara pertama di Barat yang akan mendeklarasikan berdirinya syariat Islam dan negara Islam di Eropa. Sepertiga dari Kongres dari Parlemen Denmark itu adalah Islam. Hal ini akan memudahkan diberlakukannya syariat Islam di Denmark. Ya, dikuatkan oleh imigran Turki. Di sisi yang lain adalah bagaimana didapati fakta kalau di Eropa ini mereka enggan untuk mempunyai anak. Ya, tingkat kelahiran dari warga Amerika yang warga Eropa yang beragamakan non-Islam itu mereka kecil sekali. Angkanya sampai di bawah 211, di mana angka yang bisa menopang peradaban dan kebudayaan satu bangsa. Maka di saat mereka menyusut, umat Islam justru panggil baru. Inilah fakta kebangkitan Islam akan terjadi di sana akibat pertumbuhan demografi dan imigrasi dari wilayah kaum muslimin. Ya. Baik, rekan-rekan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi sudah kita lihat secara demografi, pertumbuhan umat Islam itu sangat tidak bisa terkendalikan oleh penguasa-penguasa di Barat. Maka tidak mau dalam kurun 30 tahun ke depan, ya, tidak betul kemungkinan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Ini akan memicu adanya konflik internal di negara-negara Barat. Ya, sehingga para penguasa yang mereka zalim dan anti-Islam dan mereka fobia terhadap Islam, mereka akan bersatu. Hal inilah yang akan memicu pada akhirnya terbentuknya 80 persekutuan negara yang mereka akan menyerang pusat kebangkitan Islam nanti. Jadi mereka tidak akan menyerang bangsa-bangsa kaum muslimin yang ada di Eropa. Mereka tidak akan menyerang umat Islam yang ada di Asia terlebih dahulu, tidak. Tapi akan mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam nanti. Di mana pusat kebangkitan Islam itu akan terjadi? Rasulullah SAW menyebutkan, Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makanin yuqalu lahu Gutah fiha madinatun yuqalu lahu Damaskus atau Damaskus. Ya. Pusat kekuatan umat Islam nanti, pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman nanti, di perang dunia ketiga sebelum hari kiamat adalah di sebuah tempat yang bernama Gutah. Dan dia di sana ada sebuah kota yang bernama Damaskus. Ya. Nah, artinya apa? Jika Islam nanti disebutkan Rasulullah akan bangkit di sana, maka yang mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam itu. Dengan tujuan menghentikan laju kebangkitan Islam. Inilah alasan makanya Suriah dikuasai oleh mereka. Kembali yang digunakan oleh Barat untuk menghancurkan Suriah bukan mereka melakukan invasi langsung, tapi Syiah yang mereka manfaatkan. Tadi saya sampaikan, faktor yang pertama yang memicu terjadinya konflik di dunia Timur Tengah yang akan memicu terjadinya perang dunia adalah kezaliman orang-orang Syiah kepada Muslim di Irak, kemudian menyebar ke Suriah. Sadarkah kita Bapak sekalian, jika ini terjadi, ini merupakan pertanda dari telah dekatnya perang dunia itu, bahkan kita sudah memasukinya. Ya, Rasulullah menyebutkan ciri perang dunia itu akan terjadi, malhamatul kubra itu terjadi adalah la taqumu sa'atu hatta yatahawwalu syiraru ahli Syam ila al-Iraq wa hyaru ahli al-Iraq ila Syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk orang Syam, seburuk-buruk orang Suriah akan hijrah ke Irak, dan sebaik-baik orang Irak akan hijrah ke Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah akan menyedot orang-orang terbaik dari luar Suriah berkumpul di sana. Dan dia sekaligus akan melempar, akan mengusir orang-orang buruk yang ada di Suriah. Kasus Suriah ini telah menunjukkan pada kita bahwa ini telah terjadi. Berarti kita berada di gerbang kiamat. Ada kemungkinan justru kita sedang berada di perang dunia itu sendiri, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, jadi faktor yang pertama tadi adalah meningkatnya konflik Muslim Syiah, bukan Sunni Syiah ya, karena kalau Sunni Syiah berarti Syiah bagian dari Islam. Ingat, Syiah bukan Islam Bapak Ibu, tapi Syiah itu kafir, syirik. Perlu saya sampaikan buktinya? Ya, gini saja Bapak Ibu. Bagaimana Syiah bisa dikatakan Islam? Satu, Tuhan mereka beda dengan kita. Ayatul Syaitan Al-Gharawi, ya, saya tidak mau menyebutnya Ayatullah. Ya, Ayatul Syaitan Al-Gharawi, petinggi Syiah
di Iran mengatakan, "Inna ilahana ilahul ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib." Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad ibn Abdullah laisa ilahuna. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Kata siapa itu? Al-Gharawi, pimpinan spiritualitas Iran. Yang kedua, kitab suci kita dengan mereka berbeda. Khomeini mengatakan bahwa tidak satu huruf pun dari kitab suci Al-Quran yang sama dengan kitab suci Al-Quran yang versi mereka. Artinya kitab suci kita dengan mereka juga beda. Kedua, mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Yang mereka itu adalah utsrah ahlul bait, perkataan, perbuatan, tindak tanduk ahlul bait. Dan ahlul bait yang mereka maksud bukan dari keturunan Hasan, tapi dari keturunan Husain. Kenapa harus dari keturunan Husain? Karena cuma Husain dari keluarga Rasulullah yang menikah dengan gadis Persia, putri raja Persia, Yad-Dajjal. Ketika Umar bin Khattab menguasai Persia, raja Persia saat itu tewas dalam perang ini, yang bernama Yad-Dajjal. Dia punya 3 anak. Ya, diam-diam Ali bin Abi Thalib memerdekakan 3 putri ini dengan harga tinggi. Satu anak yang pertama, putri yang pertama dari raja Persia ini dinikahkan dengan Muhammad Ali Al-Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib dari istri mantan dari mantan istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Karena istri khalifah tidak boleh ditikah kecuali oleh istri khalifah. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib menikahi istri Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat. Nah, dari Abu Bakar ini melahirkan dari istri Abu Bakar yang ditikahi Ali melahirkan putra yang bernama Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Nah, dia dinikahkan dengan putri raja Persia. Yang kedua, Ali berterima kasih pada Umar bin Khattab. Sebagai tanda terima kasihnya, satu putri dari raja Persia ditikahkan kepada Abdullah bin Umar. Dan yang ketiga, yang terakhir dari putri raja Persia ditikahkan kepada Husain. Maka dari 3 orang ini, ahlul bait Rasulullah adalah Husain yang menikah dengan gadis Persia. Kemudian kiblat kita juga beda dengan mereka. Kiblat kita Ka'bah, kiblat mereka Karbala. Salat kita dengan mereka beda. Salat mereka 3 waktu. Salatul qasirah, salatul wusta, salatul tawilah. Cuma 3 waktu mereka. Karena dalilnya cuma dari Quran, tidak dari hadis. Kan hadisnya palsu kata mereka. Dan tidak ada perintah salat di dalam hadis usrah ahlul bait. Ya, jadi kembali ke Quran. Gening Quran seru aja ngurang, kan dalil salat 3 waktu di dalam Quran. Ya, menjadi 5 waktu karena ada di dalam hadis. Itu ciri mereka belum punya Quran yang sesungguhnya. Masih merujuk kepada Quran kita. Kemudian lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji kita dengan mereka pun beda. Jadi bagaimana mereka mau dikatakan Islam? Sekali lagi, Syiah bukan Islam. Apa perlu saya buktikan lagi? Baik, saya tunjukkan bukti yang lain. Ini waktunya cukup? Cukup sampai azan? Baik, ini ada ceramahnya Benyamin Netanyahu di Knesset. Ini terjadi tahun antara 2012-2013. Dan ini subtitlenya dalam bahasa Arab. Saya mempertanyakan ini kepada Syekh Ali dari Qatar, ya. Tanda petik nanti Qatar kita bahas. Syekh Ali dari Qatar. Beliau mengatakan subtitlenya benar, sesuai dengan bahasa Israel. As-Sayyidu Raisu Tahya, pimpinan Knesset yang saya hormati. Ini pimpinan Knesset. Ini si Filifni, Menlu Israel, dan ini Ehud Olmert, mantan PN Israel sebelum Benyamin Netanyahu untuk periode yang ketiga. Ad-Da'u Majlis Tahya, anggota majelis, para anggota parlemen yang saya hormati. Wadi aqulu li Syiah Ramadan Karim. Harapanku aku ingin mengatakan kepada orang-orang Syiah, wilujeng ibadah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Maunya sih kayak gitu kata dia. Basun adri annakum ma tasumun, walaupun sebetulnya saya tahu kalian tidak saum. Ya. Ini kata siapa? Benyamin Netanyahu. Dia jujur. Orang Syiah itu enggak saum. Ya, kalaupun mereka ada puasa mereka bukanya pada Isya, tidak pada Maghrib. Sok tinggalikeun. Anu dicurigari Syiah tinggalikeun pencerong, manehna bukana jam sabaraha. Ana utalibu bijimayatir rawafidi. Saya menuntut kepada jemaahnya Rafidah, kumpulannya pengikut-pengikut pemeluk agama Syiah. Rawafid jamak taksir dari Rafidah. Rafidah adalah aliran Syiah Iran. Rafidah itu artinya menolak.
menolak Islam, menolak Quran, menolak Allah, menolak Abu Bakar, menolak Umar, Utsman dan Ali sebetulnya, dan menolak Quran dan hadis, serta menolak umat Islam di muka bumi. Rafidah. Fala nansa annana nahnu sanana ad-din ar-rafidiyya. Maka janganlah kita lupa, kitalah yang menciptakan agama Syiah itu. Jujur ya. Jadi terbukti fakta kalau secara ideologis Syiah ciptaan mereka. Dengan tokoh pertama mereka adalah Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman, yang menciptakan sekte Syiah pertama kali di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sekte Syiah Sabaiyah. על שבר משפחות החיילים שנפלו והאזרחים שנפלו בערים. Wahum yang yakhdumunana mundu ta'sis, dan mereka harus melayani kita, wajib mereka melayani kita Israel sejak mereka kita gagas. Maksudnya secara politis Syiah pun ciptaan mereka. Dengan tokohnya Khomeini yang tahun 1979 menjadi boneka Yahudi untuk menggulingkan Shahreja Pahlavi, Syah Iran. משפחות שאיבדו את בניהם ויקיריהם. Yajibu musa'adatuhum bijami'il wasaidi. Wajib mereka memberikan bantuan kepada kita Israel dalam segala bidang. כולנו כואבים את היגון, כולנו מתפללים לשלום פצועינו. Wujudu Israeli murtabitun. Eksistensi Israel, keberadaan Israel terkait erat כולנו מייחלים להשבת הביתה בשלום. Bid-din Rafidi, dengan agama Syiah. Bapak Ibu, catat ini. Ini pengakuan Perdana Menteri Israel, di mana ada Israel di situ ada Iran, atau terbalik, di mana ada Iran di situ ada Israel, di mana ada Syiah di situ ada Zionis. Betul? Betul tidak Bapak Ibu? Baik, sebentar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa saya tunjukkan sekarang. Ya. Sayang sekali waktu kita singkat. Banyak hal yang bisa kita kupas terkait dengan seperti apakah Perang Dunia Ketiga ini akan terjadi dan apa pemicunya. Sekali lagi, tadi Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah SAW, kok jadi ke Rasulullah? Siapa tadi? Benyamin Netanyahu. Wujudu Israeli murtabitun bidin Rafidi. Eksistensi Israel terkait erat dengan Yahudi. Cara-cara Yahudi dari dulu sama. Dia tidak pernah mewujudkan ambisinya dengan tangannya langsung. Dia selalu menggunakan proksi, media, perantara. Proksi mereka adalah Iran dan Rusia. Kita lihat. Ya, Kang, ada yang mau duduk sini, Kang? Tolong bantu saya. Ya, kita lihat Vladimir Putin menggalang kerjasama dengan siapa? Bashar Assad. Bashar Assad tidak akan berani melakukan pembantaian rakyatnya sendiri, melainkan atas dukungan Iran dan Rusia. Fakta terjadi kan? Bagaimana rakyat Suriah dibantai bersama-sama oleh rezim Bashar Assad dengan Rusia. Klik kan? Kemudian Vladimir Putin juga mencari dukungan kepada Mesir. Vladimir Putin mengucapkan selamat atas kesuksesan Abdul Fattah As-Sisi, seorang Syiah, menggulingkan Ikhwanul Muslimin dengan menggulingkan Muhammad Mursi. Abdul Fattah As-Sisi, dia adalah seorang Syiah Zaidiyah yang kemudian berganti menjadi Syiah Rafidah. Kemudian dia pun tidak pernah melupakan jasa-jasa Israel dalam membantu Rusia mengalahkan kekuatan-kekuatan di Timur Tengah. Klik lagi. Dan pada akhirnya, klik lagi, Rusia menyampaikan tugas kepada partner mereka Iran, di mana Iran juga merupakan kepanjang tangan dari Israel. Siapa mereka? Mereka inilah keturunan Ya'juj Ma'juj yang kata Rasulullah akan menimbulkan petaka bagi bangsa Arab. Saya yakin yang dimaksudkan Rasulullah SAW ketika bangun dari tidurnya dan mengatakan wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj mislahati. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Pembukaan bagi petaka Ya'juj Ma'juj menimpa Arab dibuka oleh mereka inilah. Inilah langkah-langkah the New World Order.
Maka pemicu terjadinya perang dunia ketiga adalah tekanan dari rezim yang zalim kepada kepada rakyat yang mayoritas muslim, kepada umat Islam. Hal ini memicu munculnya resistensi dari rakyat yang beragama Islam menentang mereka. Di saat itu rakyat sadar kalau virus demokrasi ternyata adalah virus yang membahayakan bagi umat Islam, dan dia telah ditunggangi oleh rezim untuk semena-mena menekan dan membantai rakyatnya sendiri. Ini akan menjadi faktor terakhir yang memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya saya bahas kenapa Suriah dikuasai secara cepat. Yang dikedepankan bisa siapa saja. Isunya bisa terorisme, isunya bisa ada fraksi-fraksi jihad di sana. Tapi sebetulnya intinya Suriah dihancurkan karena mereka yakin Nabi Isa tidak lama lagi akan turun di Aleppo. Ingat Rasulullah bersabda, "Taqarrabaz zamanu linuzuli Isa bin Maryam fikum." Sungguh telah dekat turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Ya Kang, nuhun Kang. Enggak apa-apa duduk situ juga Kang. Ya, telah dekat waktu turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Fayaksirus saliba, beliau akan menghancurkan salib. Wayaktulul hingzira, beliau akan membunuh babi. Wayadaul jizyah, beliau akan menghapuskan pajak. Alhamdulillah, kabar gembira. Kalau amnesti pajak, kabar gembira bagi para pengusaha, bagi para konglomerat. Tapi ini kabar gembira bagi kita. Nabi Isa akan menghapuskan pajak, kata Rasulullah. Kita nggak usah bayar pajak nanti. BPKB motor mobil kita nggak usah dibayar. Gratis nanti. Kapan? Kalau Nabi Isa turun. Maka berdoa Nabi Isa cepat turun ya. Wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahadun. Harta akan melimpah ruas sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Kita akan kaya raya. Jadi kalau saat ini prihatin, balang saksing sabar, kema benghar, iraha nunggu Nabi Isa turun. Ya. Wa yanzilu alal manaratil bayda. Beliau akan turun di masjid bermenara putih, di mana itu Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Di manakah Damaskus Timur? Aleppo. Jadi satu-satunya alasan yang logis bagi saya, kenapa Aleppo dibantai begitu saja? Karena mereka yakin kalau Nabi Isa waktu turunnya segera tiba untuk turun di Aleppo. Saat itu umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lupakah kita kalau Rasulullah bersabda, kalian hai kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi akan memerangi semenanjung Arabia dan kalian akan menang. Hari ini terbuka lebar. Konflik Qatar akan memicu terjadinya perang dengan semenanjung Arabia dan umat Islam akan menang. Artinya Imam Mahdi tidak lama lagi akan muncul. Allah membukakan di semenanjung Arabia untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia, maka kalian akan menang. Allah membukakan Persia untuk kalian. Kemudian kalian akan memenangi Bani Rum dan Bani Rum akan kalah. Allah memberikan kemenangan atas kalian. Kemudian kalian akan berperang bersama Dajjal. Bapak Ibu, Dajjal tidak akan keluar melainkan apabila Suriah sudah hancur luar biasa. Hari ini Suriah sudah hancur atau masih utuh? Sudah hancur. Berarti ini petaka, pertanda bahwa Dajjal akan segera muncul di zaman kita. Kapan itu muncul Bapak Ibu sekalian? Ciri kalau Dajjal sudah muncul di tengah-tengah kita apabila kita mendengar satu, Madinah gempa 3 kali. Sudah mendengar belum Madinah gempa 3 kali? Belum. Ya. Kang, mau nikah kapan Kang? Cepat Kang, sehingga keburu. Yang kedua, ciri kalau Dajjal ada di tengah-tengah kita, Raja Suriah akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Maka Allah tenggelamkan mereka antara Mekah dan Madinah. Jika kita mendengar nanti ada pasukan yang dikirim dari Suriah, ditenggelamkan Allah di Baido antara Mekah dan Madinah, itu pertanda kalau Imam Mahdi telah ada dan Dajjal ada di Madinah, Imam Mahdi ada di Mekah. Ini sekali luar biasa. Inilah titik-titik terciptanya perang dunia ketiga.